Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Darul Arqam yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk menjaga bukan hanya dirinya saja, tapi juga menjaga anggota keluarganya dari dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai di sini. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa tugas seorang kepala keluarga adalah menjaga agar anak dan istrinya, orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, agar bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanggung jawab ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan apakah kita telah menunaikan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, hadis ini hendaknya memunculkan rasa takut dan kewaspadaan pada diri kita. Suatu ketika kita sebagai kepala keluarga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar upaya kita untuk membawa anak dan istri kita ke surga? Atau jangan-jangan kita hanya sibuk dengan kesolehan diri kita sendiri, sibuk dengan ibadah kita, sibuk dengan ketaatan kita kepada Allah, tapi kemudian anak dan istri dibiarkan begitu saja. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar upaya yang telah kita lakukan untuk membawa anak istri kita ke dalam surga Allah, seberapa besar upaya kita untuk melindungi mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di pagi hari ini kita mencoba untuk menggali apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang kepala keluarga sebagai bentuk upaya dia untuk melindungi anak dan istrinya dari azab api neraka. Disebutkan oleh para ulama, di antara upaya yang hendaknya dilakukan oleh seorang kepala keluarga, bahkan upaya ini
dia lakukan sebelum dia membentuk mahligai rumah tangganya, sebelum dia menjalani kehidupannya bersama anak dan istrinya. Dia sudah berupaya merencanakan bagaimana caranya agar keluarga yang dia bangun menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah. Apa yang dia lakukan sebelum dia memulai kehidupan rumah tangganya? Yaitu dia berupaya untuk mencari pasangan yang baik. Seorang ayah atau seorang suami, calon suami, dia berupaya untuk mencari calon istri yang solehah. Kenapa? Karena besar sekali pengaruh seorang pasangan dalam kita menjalani bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, apabila seorang kepala keluarga atau seorang laki-laki ketika dia ingin memulai mahligai rumah tangganya, dia berupaya untuk mencari sosok istri yang salehah. Jadi upaya menjaga keluarga dari azab api neraka itu dimulai sebelum pernikahan. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Hashim Asy-Syihri hafizahullah ta'ala, beliau menukilkan sebuah kisah dari Syekh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli. Disebutkan bahwa ada seorang ayah, dia baru saja dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Lalu dia datang kepada seorang alim minal ulama, lalu bertanya, meminta bimbingan. Ini anak saya baru lahir. Anak saya baru lahir. Bagaimana caranya agar saya bisa mendidik dia menjadi anak yang soleh dan soleh, atau menjadi anak yang soleh sedini mungkin? Maka muncul jawaban yang mengejutkan dari sang alim. Beliau mengatakan, qad ta'akhart, sesungguhnya engkau telah terlambat. Bagaimana ini bisa hadirnya dirahmati oleh Allah? Anaknya baru saja dilahirkan. Dia berupaya meminta bimbingan, tapi sudah terlambat. Kenapa? Karena sesungguhnya pendidikan anak, kalau kita ingin mengupayakan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, itu sudah harus dimulai ketika kita memilih siapa yang akan menjadi ibu bagi mereka. Ini perhatikan ini, terutama bagi saudara-saudaraku yang akan menikah, yang belum menikah. Walaupun yang sudah menikah pun boleh tambah. Akan tetapi bagi yang ingin menikah, berupayalah untuk mencari pasangan yang saleh, pasangan yang salehah untuk mendampingi kita sebagai kepala keluarga, membawa keluarga kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau adalah salah seorang pengajar di Masjid An-Nabawi. Beliau mengingatkan tentang pentingnya memilih pasangan yang salehah. Kata beliau, inna min awwali rakaiz fi tarbiyah ikhtiyar zaujah as-salihah. Sesungguhnya termasuk perkara yang pertama dalam mendidik anak-anak adalah hendaknya seseorang mencari atau memilihkan sosok istri yang salehah. Wa hadza yakunu qabla an turzaqa bil aulad. Dan tentunya ini dilakukan sebelum Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak kepadanya. Nggak mungkin dia punya anak kalau dia tidak punya istri. Makanya dia cari dulu siapa yang akan melahirkan anak-anaknya. Qala fa'alaika an tajtahida fi ikhtiyari zawjatin ma'rufatin bil istiqamah was salah wat taqwa. Maka wajib bagi Anda untuk berupaya dengan sungguh-sungguh mencari sosok istri yang dikenal dengan keistiqomahan dalam agama, yang dikenal dengan kesolehan dan ketakwaan. Li'annaha satakunu aunan laka ala tarbiyatihim. Karena nanti istrimu inilah yang akan membantumu dalam mendidik anak-anakmu, wa ta'dibihim, dalam mengajarkan adab kepada mereka, wa tansyiatihim tansyiatas salihah, dan agar engkau bisa menumbuhkan anak-anakmu dengan pertumbuhan yang baik. Wa hatta law lam tu'in az-zawjatu salihah fi tarbiyatil abna fa innaha lan takuna dararan 'alaihim fi dinihim wa akhlaqihim. Kalau toh istri tidak bisa membantu dalam mentarbiyah, mendidik anak, paling tidak dia tidak memudaratkan, tidak membahayakan
pendidikan agama yang kita berikan serta pendidikan akhlak yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi upaya penjagaan kita terhadap keluarga itu dimulai dari mencari siapa yang menjadi pendamping kita. Betapa banyak orang yang dia punya keinginan, punya rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang dipenuhi dengan ketaatan, yang diridhoi oleh Allah. Tapi ketika mencari pasangan, ya tidak berusaha mencari pasangan yang bagus agamanya. Akhirnya apa? Buyar. Apa yang dia cita-citakan tidak terlaksana. Maka mulailah mencari pasangan yang baik agamanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan kepada setiap orang yang ingin menikah agar memperhatikan faktor agama dari pasangannya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Tunkahul mar'atu li arba." Seorang wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Yang pertama karena hartanya. Ya, seseorang ketika ingin menikah dilihat ini wanita dari orang yang berpunya atau tidak. Ya, kalau dia dari kalangan orang yang berpunya, ya mungkin dia bisa bantu-bantu nanti kalau kita usaha, ya, bantu modalin. Ya. Atau yang kedua, wali hasabiha. Kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Anak siapa dia? Bapaknya siapa? Orang terpandang atau orang biasa? Ini menjadi pertimbangan seseorang ketika memilih siapa calon istrinya. Kemudian yang ketiga apa? Wali jamaliha, ya, kecantikannya. Saya yakinnya kalau semua ya yang hadir di sini pasti kalau disodorkan ada yang cantik atau yang tidak cantik pasti memilih yang cantik, ya. Apalagi kalau Allah anugerahi dia wajah yang pas-pasan. Jadi ingin memperbaiki keturunan, ya. Apa cara yang cantik? Biar nanti anak-anaknya juga memiliki paras yang tampan dan cantik. Tapi tidak mesti, ya. Misalnya bapaknya wajahnya pas-pasan, ya, kemudian nikah sama wanita yang cantik. Kalau Allah takdirkan ngikut bapaknya, ya tetap saja, ya. Jadi upayanya tidak berhasil. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, walidiniha, karena agamanya, karena kesolehannya, karena ketakwaannya, karena keistiqomahannya. Maka dari 4 faktor ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah pasangan yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan, kata beliau alaihi salatu wassalam. Maka ketika seseorang ingin menikah, carilah pasangan yang bagus agamanya, karena ini akan banyak sekali memberikan pengaruh terhadap jalannya rumah tangga. Ingat, kita yang namanya menjalani bahtera rumah tangga itu bukan enak terus, ya, bukan senang-senang terus. Namanya bahtera, ya, yang berjalan di samudera. Apa yang akan terjadi? Kadang-kadang dia ditimpa ombak yang besar, ya, kadang-kadang ada badai. Maka keberadaan pasangan yang baik agamanya ini akan sangat banyak membantu kita. Bahkan demikian juga kaum wanita, para wanita muslimah. Nabi SAW juga memerintahkan hal yang sama untuk memperhatikan faktor agama, ya. Dan ini juga perlu menjadi perhatian para wali, para orang tua, para ayah. Ketika ada orang yang menghitbah, melamar anak kita, maka jadikanlah faktor agama dan juga akhlak sebagai faktor utama kita menerima lamaran tersebut. Ya, terkadang kita karena hidup di dunia yang demikian materialistis, yang menjadi patokan kita pertama adalah kekayaan. Dia sudah punya pekerjaan tetap atau belum, sudah punya rumah atau belum, apa kendaraannya. Ini yang jadi faktor ketika seseorang menerima lamaran untuk putrinya. Akan tetapi Nabi SAW, beliau alaihi salatu wassalam, ya, tetap menjadikan agama menjadi faktor utama ketika menerima lamaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh. Ya. Illam taf'al takun fitnatun wa fasadun arib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila datang seseorang melamar ya kepada kalian, melamar putri kalian, ya, man tardawna dinahu wa khuluqah, dan dia adalah sosok yang kalian ridhoi apanya? Agama dan akhlaknya. Ya, fazawijuh, maka nikahkanlah. Lagi-lagi Nabi SAW menjadikan agama dan akhlak menjadi faktor penentu diterimanya lamaran. Karena kita akan menyerahkan putri kita, Pak. Kalau kita serahkan putri kita kepada seseorang yang tidak menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, sholatnya dia tinggalkan, tidak pernah sholat, ya. Padahal dia adalah kepala keluarga. Nanti anak-anak kita, ini putri-putri kita yang kita didik dengan baik akan ikut suaminya. Yang sebelumnya dia masya Allah ya menjaga syariat Allah, tapi begitu dia menikah akhirnya dia tinggalkan itu semua. Karena yang namanya wanita itu dipimpin. Jadi hati-hati dalam menerima lamaran, lihat agamanya. Demikian juga akhlaknya. Kita lihat akhlaknya bagus atau tidak. Karena kalau akhlaknya buruk, maka kita akan menyerahkan putri kita ya kepada seseorang yang akan memperlakukannya ya dengan penghinaan, dengan perendahan dan lain sebagainya. Mudah dimarah-marahi ya, suaminya salah sedikit dimarah-marahi, kasihan anak-anak kita. Ya. Oleh karena itu lagi-lagi ya Nabi SAW mengingatkan tentang permasalahan agama. Barang siapa yang ingin mendapatkan keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia ya berupaya sebelum dia memulai bahtera rumah tangganya, dia cari sosok pendamping yang saleh dan salehah. Baik. Kemudian yang kedua, upaya dalam menjaga keluarga ya dari adab Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya dia berdoa kepada Allah. Sesungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seseorang hendaknya dia berdoa ketika dia menginginkan anak, maka hendaknya dia berdoa agar dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak yang saleh dan salehah. Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah untukku anak-anak yang saleh. Ini yang menjadi doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia panjatkan ya di setiap waktu, di waktu-waktu yang mustajab dia angkat tangannya. Karena sesungguhnya upaya apapun yang kita lakukan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini tidak akan terwujudkan apa yang kita inginkan kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah. Kita dapati Nabi Nuh alaihi salam, beliau memiliki seorang anak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat perahu yang besar, bahtera yang besar, karena akan terjadi banjir bandang, orang-orang beriman diperintahkan untuk naik ke atas perahu tersebut. Tapi anak beliau, anak seorang nabi, tidak mau untuk mengikuti bapaknya. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, kata Nabi Nuh alaihissalam, naiklah engkau bersama kami. Tapi dia tidak mau ya, dia tidak mau untuk bergabung dengan bapaknya, menunjukkan kepada kita bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai kepala keluarga banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa. Sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita, seberapa banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada anak-anak kita. Ya. Seberapa banyak kita bangun di sepertiga malam terakhir mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah agar Allah melindungi anak-anak kita, menjadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh dan soleh. Doa, karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan agar anak-anak itu terlindung dari ya gangguan syaitan ketika seorang suami ingin menjimai istrinya, ini satu tuntunan sunnah. Ya, disunnahkan bagi dia untuk berdoa terlebih dahulu. Ini satu sunnah yang mungkin ditinggalkan oleh sebagian orang. Jadi jangan buru-buru, tapi doa dulu sebelum melakukan hubungan suami istri.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana fa in qadallahu bainahuma walada lam yadurruhu syaitanun abada." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, artinya ingin melakukan hubungan suami istri, lalu dia membaca doa, tidak dia tinggalkan doa ini. Apa doanya? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Ya, bismillah. Ya Allah, jannibna syaitan, jauhilah kami dari syaitan, wa jannibas syaitan ma razaqtana, dan jauhilah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Kalau dia membaca doa ini sebelum dia menjimai istrinya, maka kata Nabi alaihissalam, fa in qadallahu bainahuma walada, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan untuk mereka berdua seorang anak, lam yadurruhu syaitanu abada, maka syaitan tidak akan bisa menimpakan bahaya kepadanya. Apa maknanya syaitan tidak akan menimpakan bahaya kepada anak tersebut? Apakah artinya dia menjadi sosok yang maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan kemaksiatan? Maka bukan seperti itu. Ya, maknanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, syaitan tidak akan bisa memalingkannya kepada kekufuran. Ya, jadi anak itu akan senantiasa terjaga dalam keislamannya, walaupun mungkin dia menjadi ahlul ma'asi dalam perjalanan kehidupannya, namun Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari kekufuran. Makanya jangan lupa untuk berdoa setiap kali akan melakukan hubungan suami istri, dan saling mengingatkan. Ya, kalau misalnya suaminya lupa, istrinya ingatkan, bang jangan lupa doa dulu, agar apa? Anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran, dari keluar dari keislamannya. Jadi ini adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana upaya kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Jangan lupa berdoa, banyak-banyak berdoa. Dan satu hal yang perlu kita luruskan, hadirin yang dirahmati Allah, dalam permasalahan doa, ya, senantiasa hendaknya kita itu mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, dan jangan pernah semarah apapun kita kepada anak-anak kita, semurka apapun kita kepada anak-anak kita, jangan pernah mendoakan keburukan kepada mereka. Seringkali kita karena emosi yang meluap-luap, ya, kemarahan yang demikian, ya, meluap, bergejolak, kemudian keluar dari lisan kita ucapan doa keburukan untuk anak kita. Ini kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin yang paling menyesal adalah bapaknya. Ya. Makanya emosi itu harus bisa kita kendalikan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mengeluarkan dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, kita kemudian mendoakan kejelekan bagi anak-anak kita, bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, pasti akan kejadian. Doa orang tua itu baik doa kebaikan atau doa keburukan, ya, ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatsu da'awat, ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan ditolak. Yang pertama adalah, ya, doanya seorang musafir, orang yang dalam perjalanan, ya, perjalanan jauh, dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Kemudian doanya al-walid, doanya orang tua, baik itu doa kebaikan maupun doa keburukan untuk anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, da'watul madlum, doa-doanya orang-orang yang terzolimi. Makanya hati-hati ya dari menzolimi orang. Kalau kita menzolimi orang, kemudian orang itu mendoakan keburukan untuk kita, ya, memintakan agar Allah membalas kezaliman yang kita lakukan, maka itu akan terlaksana.
Ya, fattaqu da'watal madlum, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Fa inna laisa bainahu wa bainallah al-hijab. Hati-hati kalian dari doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala satu penghalang pun, akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kembali tentang permasalahan doa, salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang tua. Oleh karena itu jangan sampai kita mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Saya pernah membawakan materi ini di sebuah masjid. Kemudian ada yang berkomentar menguatkan apa yang kami sampaikan. Ya, dia katakan, benar Ustadz apa yang Ustadz sampaikan. Saya punya tetangga atau istrinya punya tetangga. Ya, istri dia punya tetangga. Ketika itu tetangganya ini punya anak. Anaknya merengek-rengek kepada sang bapak untuk dibelikan motor. Pak, ya, teman-teman udah punya motor, saya belum punya motor, belikan. Padahal bapaknya dalam keadaan kondisi finansialnya sedang bermasalah, nggak punya uang. Akhirnya mungkin dia cari pinjaman ke sana kemari, dengan berat hati akhirnya diberikanlah motor itu kepada sang anak. Namun karena kekesalannya sang bapak mengucapkan ucapan yang buruk, pakai motor ini sampai mati. Kemudian apa yang terjadi? Dipakai motor itu, begitu keluar dari rumah langsung ditabrak. Anaknya langsung mati seketika, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali kita pesankan kepada orang tua, banyaklah bersabar dalam menghadapi anak. Mereka adalah ujian bagi kita. Jangan kemudian gampang mengeluarkan doa-doa keburukan. Ya. Kadang orang tua di tengah-tengah kita sering mengancam anaknya, adik kelak oh. Ya, mengancam anaknya dengan keburukan. Hati-hati, kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang akan menyesal. Ada satu contoh keteladanan yang diberikan ya oleh orang tua di Timur Tengah ya, ketika kami belajar di Yaman dahulu. Mereka marah kepada anak-anak mereka seperti kita marah kepada anak-anak kita. Tapi lisannya mengeluarkan ucapan doa, ucapan yang baik. Ya, seperti ya, aslahakallah. Marah dia, aslahakallah. Apa artinya? Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Allah yahdik, marah dia. Allah yahdik, tapi apa maknanya? Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ini yang harusnya mengalir dari lisan-lisan kita. Ya, kita tidak ingin anak kita dapat kecelakaan, anak kita binasa karena doa kita, bukan begitu. Makanya latihlah lisan kita untuk mengucapkan hal yang baik-baik, terutama kepada anak-anak kita. Ya, mungkin sekarang dia ya sedang di masa-masa nakalnya, tapi mudah-mudahan dengan doa kita ya yang keluar dari lisan kita, Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaannya. Baik, ini usaha yang kedua, yaitu doa. Kemudian yang ketiga, barakallahu fiikum. Hendaknya seorang kepala keluarga berupaya menjaga keluarganya dengan memberikan harta atau nafkah yang halal. Jangan kemudian dia memberikan harta yang haram sebagai nafkah untuk keluarganya. Ya, kita semua tahu bahwa kepala keluarga punya kewajiban memberikan nafkah. Dan ketahuilah bahwa nafkah yang diberikan oleh seorang ayah ya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada istrinya, ini merupakan sedekah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui. Ya, ketika seorang kepala keluarga dia menjalankan tugasnya dengan baik, dia berikan nafkah kepada anak dan istrinya dari harta yang halal, maka apa yang dia berikan ini menjadi sedekah yang terbaik, dinilai sebagai sedekah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ya fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi wa dinarun anfaqtahu li ahlik a'dhamuha ajran dinarun anfaqtahu li ahlik. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang kau pakai untuk membebaskan budak, dinar yang kau sedekahkan, dan dinar yang kau infakkan sebagai nafkah untuk keluargamu, ya, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya
di sisi Allah Subhanahu wa taala, alladzi anfaqtahu li ahlik, yaitu yang kau nafkahkan untuk keluargamu, yang kau berikan sebagai nafkah untuk keluargamu, ya, kau jadikan makanan untuk anak dan istrimu, kau jadikan pakaian untuk anak dan istrimu, kau buatkan rumah untuk anak dan istrimu, maka itulah sebaik-baiknya nafkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kepala keluarga menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin. Jangan kemudian dia abai tentang sumber penghasilannya. Sebagian orang beralasan sekarang, di masa sekarang, ya, mencari yang haram saja susah katanya, apalagi mencari yang halal. Alasan mereka untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, ya, mendapatkan nafkah dari jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bihi." Kata beliau alaihi salatu wasalam, tidak ada suatu amalan yang akan mendekatkan diri kalian kepada surga kecuali aku telah perintahkan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua perkara yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah kebaikan dan akan mendekatkan diri kita kepada surga. Qala wala amalun yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada suatu amalan yang akan mendekatkan diri kalian kepada neraka kecuali aku telah melarangnya. Nah, ini jadi patokan kita. Segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi ini akan membawa keburukan kepada kita dan akan menggiring kita kepada neraka. Qala la yastati'anna ahadun minkum rizqah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, dan jangan pernah kalian itu menganggap bahwa rezeki kalian itu dihambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah, maka pasti kita akan dapatkan. Kemudian ini yang kata beliau, qala anna Jibril alaihi salam alqa fi ru'i anna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqah. Dan Jibril telah mewahyukan kepada hatiku bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian meninggalkan dunia ini melainkan setelah dia menyempurnakan rezekinya. Jadi rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang itu menjadi hak kita, maka kita akan dapatkan sebelum kita meninggal dunia. Kalau memang bukan hak kita, Allah tidak takdirkan itu akan kita dapatkan, maka tidak akan kita dapatkan. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr pernah cerita, ada seseorang dalam perjalanan. Kemudian ketika dia berada di perjalanan, dia berupaya mencari air. Dia melihat sebuah sumur. Ketika dia akan mengambil air di sumur tersebut, tiba-tiba Allah takdirkan dia terjatuh ke dalam sumur tadi. Ya. Tapi alhamdulillah ketika itu selamat. Sehingga ketika ada rombongan di belakangnya yang sama mencari air, dia dapati dalam sumur ada orang. Lalu dia pun diselamatkan, ditarik ke atas. Setelah dia ditarik ke atas, dia diinterview. Gimana fulan, kenapa kok kamu bisa sampai masuk ke dalam sumur? Lalu dia rekonstruksi ulang. Tadi ceritanya seperti ini, kata dia. Kemudian dia mendekati sumur, lalu terjatuh untuk kedua kalinya. Nah, sebelum dia merekonstruksi ulang apa yang terjadi, dia sempat minum segelas susu. Dia minum segelas susu, kemudian dia kembali ke sumur tersebut, baru kemudian terjatuh untuk kedua kalinya, dan ketika itu dia pun tewas. Lihat, segelas susu tadi, kalau sudah menjadi bagian rezekinya, pasti akan dia dapatkan. Ya, keluar dulu dari sumur, minum segelas susu, baru kembali lagi, tewas. Sehingga seseorang jangan ragu, kalau memang sesuatu itu sudah ditentukan untuk kita, pasti akan kita dapatkan. Yang penting kita berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang halal dan bertawakal, menyandarkan rezeki tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab." Maka sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah cara kalian mencari rezeki. Ya. Fa in istabta'a ahadun minkum rizqah fala yatlubuhu bi ma'siyatillah fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyah.
Kalau dia merasa bahwa rezekinya terhambat, janganlah kemudian dia mencari rezeki Allah itu dengan cara-cara yang maksiat kepada Allah. Janganlah dia cari rezekinya dengan bermaksiat kepada Allah, karena sesungguhnya keutamaan dari Allah, keberkahan dari Allah ini tidak akan diperoleh dengan kemaksiatan. Kalau kita ingin rumah tangga kita itu dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada nafkah yang haram di tengah-tengah kita. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengingatkan dari nafkah yang haram. Kata beliau alaihi salatu wasalam, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhd. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya Ka'ab bin Ujrah, la yarbu lahmun nabata min suhd illa kanatin naru aula bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah tumbuh daging manusia yang berasal dari harta yang haram kecuali an-naru aula bihi, neraka itu lebih berhak untuk memakannya. Naudzubillah. Maka hati-hati ya. Mungkin kalau kita mendapati sebagian dari anak-anak kita sulit sekali untuk dibimbing, ketika diberikan nasihat ya sulit sekali, dia lebih suka untuk merusak ya, memiliki akhlak yang buruk. Coba teliti, mungkin ada di antara harta-harta yang haram itu menyelusup di tengah-tengah kita, lalu kita jadikan nafkah bagi anggota keluarga kita ya. Terlebih lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, memang betul doa orang tua itu termasuk doa yang mustajab, tapi dia bisa tidak dikabulkan oleh Allah karena keberadaan harta yang haram. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang terkumpul padanya sebab-sebab doa itu terkabul. Qala thumma dzakara rajula yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi. Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang dia berada dalam keadaan safar yang demikian jauh, perjalanan yang sangat panjang, kemudian ash'ath akbar ya, bajunya berdebu ya, bajunya kusut kemudian berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia angkat tangannya ke atas langit, ya Rabbi, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, memanggil Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Terkumpul padanya sebab-sebab terkabulkannya doa. Berada dalam safar, kemudian as'ad akbar, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, menunjukkan dia butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia angkat tangannya. Mengangkat tangan merupakan sebab terkabulnya doa. Kemudian dia memuji Allah dalam doanya, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mad'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuriya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Tapi makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaiannya didapatkan dari cara yang haram, dan dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah dari harta yang haram, karena sesungguhnya ini akan ya mencabut keberkahan dari tengah-tengah keluarga kita. Dan seorang istri ketika dia melihat suaminya, kepala keluarganya, pimpinan keluarganya lalai dari mencari harta yang halal, hendaknya dia ingatkan. Jangan kemudian dia hanya menikmati apa yang diberikan oleh sang suami, padahal dia tahu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, hujan ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang bagaimana kebiasaan para istri di masa para salaf, di masa generasi awal Islam. Mereka setiap istrinya itu
ya, mengantarkan sang suami untuk mencari nafkah, mengantarkan ke depan pintu, ya, para istri ini selalu berpesan kepada suami-suaminya, iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru alal ju' wala nasbiru ala nar. Wahai suamiku, berhati-hatilah dari penghasilan yang haram, karena sesungguhnya kami mampu bersabar dengan kelaparan. Dengan kekurangan kita bisa bersabar di dunia ini. Tapi apa? Wala nasbiru ala nar. Tapi siksaan Allah di neraka, apakah kita bisa bersabar? Apakah kita bisa menahan penderitaan nanti di neraka? Tidak. Demikianlah istri-istri di masa para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Ini pesannya. Bukan sebaliknya, Pak cari yang banyak ya. Enggak. Pak jangan lupa oleh-olehnya ya. Tidak. Tapi apa yang mereka pesankan? Kalau cari nafkah Pak, cari yang halal. Adapun kekurangan kami bisa bersabar. Tapi kalau api neraka, tidak ada seorang pun yang bisa, ya, bersabar dan menahan penderitaan dari kerasnya adab api neraka. Maka carilah harta yang halal. Harta yang halal walaupun sedikit, insya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Harta yang haram walaupun banyak, justru dia akan menjadi sumber kebencana, ya, sumber bencana bagi keluarga tersebut. Makanya kita harus menanamkan sikap qanaah dalam diri kita dan keluarga kita. Ya, lihat ke bawah, banyak-banyak melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Inilah yang menyebabkan orang itu tidak merasa cukup, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Selalu melihat ke atas, selalu melihat orang yang hartanya lebih banyak, selalu melihat orang yang jabatannya lebih tinggi, sehingga dia tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, latih jiwa kita untuk merasa cukup. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kathratil arad wa innamal ghina ghina'un nafs. Yang namanya kekayaan sejati itu bukan harta yang banyak, tapi kekayaan sejati adalah jiwa yang senantiasa merasa cukup. Inilah kekayaan yang sejati. Kemudian yang keempat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, upaya untuk menjaga, ya, agar keluarga kita, anak dan istri kita terselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kepala keluarga berupaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Jangan sampai kemudian dia membiarkan syaitan mencerai-beraikan pernikahan yang dia bangun. Jangan sampai kemudian dia abai dengan keberadaan iblis dan bala tentaranya yang sangat bergembira dengan porak-porandanya rumah tangga kita. Ini perlu kita perhatikan. Rumah tangga yang kita bangun harus kita jaga. Semua orang pasti akan mengatakan, ketika ada orang yang membangun rumah yang indah, kemudian dia biarkan rumah itu dihancurkan begitu saja tanpa ada upaya untuk menjaganya, maka orang-orang akan mengatakan orang ini adalah orang yang tidak cerdas, orang yang bodoh. Kenapa dia biarkan rumah yang sudah dia bangun dihancurkan begitu saja? Maka demikian juga dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita itu harus kita jaga. Jangan sampai kemudian porak-poranda. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengisahkan tentang kerasnya, demikian besarnya dan dahsyatnya upaya iblis laknatullah alaih untuk memporak-porandakan keluarga kita. Karena kalau keluarga ini porak-poranda, tidak harmonis, terjadi perceraian, nanti akan merembet kepada anak-anak. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kebanyakan anak-anak yang bermasalah di jalanan itu berasal dari keluarga yang tidak harmonis, broken home. Itulah tujuan iblis, membuat rumah tangga kita berantakan, agar muncul anak-anak yang broken home, agar muncul anak-anak yang bermasalah. Dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma' thumma ba'atha tharayah. Sesungguhnya iblis laknatullah alaih meletakkan singgasananya di atas samudra, kemudian dia pun mengutus pasukannya. Fa'adnahum ilaihi a'dhamhum fitnah. Maka nanti di antara pasukan iblis ketika mereka kembali, yang paling dekat posisinya dengan iblis laknatullah alaih adalah yang paling besar fitnah dan kerusakan yang dia munculkan
di tengah-tengah masyarakat. Lalu datanglah salah satu anak buahnya iblis melaporkan apa yang dia lakukan. Qad fa'altu kada wa kada, sesungguhnya aku telah melakukan kerusakan demikian dan demikian. Tapi itu semua dianggap remeh dan ringan oleh iblis. Ma sana'ta syai'an, engkau belum melakukan apa-apa. Sampai datang salah satu dari anak buah iblis mengatakan, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imra'atihi. Tidaklah aku tinggalkan seorang laki-laki, melainkan aku telah pisahkan antara dia dengan istrinya. Maka bagaimana reaksi iblis laknatullah alaih ketika mendengar laporan tersebut? Dia mengatakan, ni'ma anta fa'adnahu ilaih. Dia mengatakan, engkau adalah bala tentaraku yang terbaik. Lalu dia menyuruh agar bala tentaranya tadi yang telah berhasil memporak-porandakan rumah tangga, ya, rumah tangga seseorang, untuk mendekat. Engkau adalah bala tentaraku yang terbaik. Maka hadis ini hendaknya menjadi perhatian kita agar waspada, jaga rumah tangga kita. Apalagi sekarang di masa fitnah, ya, dengan mudah fitnah itu masuk di tengah-tengah kita lewat media-media. Setiap orang sekarang punya HP, ya. Hati-hati, fitnah itu bisa muncul dari mana saja. Dan ingat, iblis dan bala tentaranya ini sudah berpengalaman ratusan bahkan ribuan tahun untuk menyimpangkan kita. Ya, ada perusahaan jamu berdiri sejak tahun 1928. Orang akan mengatakan ini adalah perusahaan jamu yang top. Kenapa? Pengalamannya sudah luar biasa. Ada perusahaan mobil, ya, yang dia sudah memproduksi mobil bahkan sebelum Perang Dunia Kedua. Orang akan katakan ini perusahaan yang bagus. Kenapa? Pengalamannya luar biasa. Iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya memiliki pengalaman ratusan dan ribuan tahun untuk menyesatkan kita, untuk memporak-porandakan rumah tangga kita. Maka hati-hati, tutup pintu-pintu kerusakan, ya. Jangan sampai rumah tangga kita berantakan karena kita abai menjaganya. Dan jangan kemudian kita kira orang sudah lanjut usia kemudian dia nggak bisa cerai dari istrinya, ya. Suatu ketika saya pernah ikut acara ceramah. Ada orang yang menikah kemudian ada ceramah, ya, untuk mengantarkan anaknya itu ke jenjang pernikahan. Yang ceramah itu cerita, ya, ketika itu tuan rumah mengatakan, tolong ya Pak Ustadz didoakan agar anak saya ini pernikahannya langgeng sampai aki-aki dan nini-nini, artinya sampai tua. Kemudian dia katakan itu doanya kurang sempurna, harusnya sampai mati. Kenapa? Karena ada yang pernikahannya itu langgeng, artinya pernikahannya harmonis sampai usia tua, tapi kemudian cerai. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari grup alumni. Hati-hati, Pak. Ya, alumni, kan sekarang orang ada grup alumni SMA, alumni SMP, alumni SD, alumni TK, alumni TPA, ada semua. Tapi hati-hati, ya, cinta lama bisa bersemi kembali. Sehingga kita harus benar-benar waspada, jaga rumah tangga kita. Sehingga anak-anak kita itu tumbuh di lingkungan yang baik, ya. Bapak dan ibu yang saling menyayangi luar biasa. Seperti bibit yang kita tanam. Kalau bibit itu kita tebarkan di tanah yang subur, dia akan menjadi baik. Tapi kalau dia ditebarkan di tanah yang tandus, ibaratnya rumah tangga yang berantakan, kita coba besarkan anak-anak kita di tengah rumah tangga yang berantakan, maka hasilnya juga akan kurang baik. Kemudian yang terakhir, masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita berupaya menjaga keluarga kita dari adab api neraka dengan cara senantiasa memberikan pendidikan agama kepada mereka. Ini juga sangat penting. Karena ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan ilmu agama kepada mereka dan aturlah mereka, disiplinkan mereka. Kalau kita ingin agar anak-anak kita, ya, keluarga kita terselamatkan dari azab Allah, maka bekali mereka dengan ilmu agama. Pendidikan agama itu harus menjadi prioritas. Ini terutama bagi bapak-bapak yang masih muda-muda ini, ya. Anak kita boleh menjadi apapun sesuai dengan bakat dan minatnya. Dia mau menjadi birokrat,
dia mau menjadi aparat, dia mau jadi pengusaha, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, apapun yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan sesuai dengan minat dan bakatnya. Tidak semua orang itu harus menjadi ustadz. Tapi walaupun dia jadi birokrat, jadi aparat, jadilah aparat yang bertakwa pada Allah, aparat yang punya bekal ilmu agama, sehingga dia jadi aparat yang jujur, birokrat yang jujur. Ya, pendidikan agama harus menjadi prioritas kita. Ya, adapun untuk masalah dunia, biarkan anak-anak itu kita didik, ya, kita berikan bekal kepada mereka, terserah mereka mau menjadi apa selama profesi yang mereka pilih adalah profesi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendidikan agama harus menjadi prioritas. Ya, ajarkan akidah yang benar, cara ibadah yang benar. Ya. Ini kadang-kadang kita miris, Pak. Ada sekelompok orang ya, dari video, pernah lihat di video, sekelompok anak-anak perempuan pakai jilbab, ditanya rukun Islam tuh nggak bisa nyebutkan, Pak. Nggak bisa nyebutkan rukun Islam itu apa. Atau jangan-jangan ada juga di antara kita kalau disuruh tanya rukun Islam itu apa, nggak bisa jawab nanti. Rukun iman itu apa, nggak tahu dia. Luar biasa, padahal sudah dewasa. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita memberikan ilmu agama. Dan hendaknya pendidikan agama yang kita berikan juga diiringi dengan keteladanan. Keteladanan dari sosok kepala keluarga. Ibaratnya kereta api, kita ini lokomotifnya. Orang yang di bawah itu akan mengikuti kita. Anak dan istri kita itu akan mengikuti kepala keluarganya. Makanya jadilah sosok teladan di hadapan anak dan istri kita. Jangan kemudian kita justru menjadi contoh keburukan di tengah-tengah mereka. Karena sesungguhnya kalau perilaku kita buruk, sebaik apapun ucapan kita, sebaik apapun nasihat yang kita berikan, ini tidak akan mempan, ya, tidak akan diambil oleh anak dan istri kita kalau kita tidak memperbaiki diri kita. Makanya dalam Al-Quran surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Maka jadilah contoh keteladanan di hadapan ya anak dan istri kita. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, dengan upaya-upaya yang kita lakukan, demikian juga doa-doa yang kita panjatkan, maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan anak keluarga kita ya dari dahsyatnya siksaan Allah, dan mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama keluarga kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan tugas kita sebagai kepala keluarga, memudahkan tugas kita dalam membimbing anak dan istri kita, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.